Say hi, but your words they cry. If there's something that you need to say, I know. Oke, nah sekarang kita sudah berada di video chart pattern seperti janji saya sebelumnya. Nah kali ini kita akan mempelajari tentang chart pattern itu. Apa itu chart pattern dan bagaimana cara menggunakannya. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan chart pattern, saya sudah membahas video-video sebelumnya tentang basic trading, yaitu dimulai dari candlestick, lalu cara membuat garis trend line, dan juga cara menentukan support and resistance. Nah, jadi sekarang kita akan membahas ke materi yang keempat, yaitu tentang chart pattern. Nah, jadi chart pattern ini fungsinya untuk kalian memasang trading plan kalian. Nah, jadi ada 3 bagian di chart pattern ini yang bisa kalian gunakan, yaitu sebagai titik. Pertama adalah titik entry kalian atau titik masuk kalian. Yang kedua adalah titik target profit kalian. Yang ketiga adalah batas kerugian atau stop loss kalian, supaya kalian tidak lebih banyak itu kerugian yang harus kalian tanggung. Oke, nah jadi itu dia manfaat dari chart pattern tersebut. Selain itu juga chart pattern ini juga bisa untuk kita memprediksi pola pergerakan harga selanjutnya. Oke, jadi itu ya, sudah mulai paham. Nah, jadi chart pattern ini kan sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama adalah reversal pattern atau pola pembalikan. Nah, yang kedua adalah continue pattern. Nah, ini adalah pola kelanjutan. Kalau yang pertama ada pembalikan, yang ini adalah kelanjutan. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu bilateral pattern. Ya, bilateral itu bisa antara reversal pattern maupun continue pattern. Cuman saya lebih setuju yang lebih terjadi yang 2 ini. Oke. Jadi kita akan membahas tentang 2 jenis pattern ini, reversal dan continue. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu-satu yang ada di pola ini. Jadi reversal pattern itu adalah pola pembalikan. Contohnya seperti ini. Jika dia sebelumnya ini, jika kita paham ini adalah dia lagi trennya lagi naik ya, atau bullish bahasanya. Nah, kemudian di sini terjadi koreksi, kemudian dia naik lagi mencoba menembus resisten, tetapi dia ternyata gagal atau gagal di reject. Kemudian dia kembali ke garis supportnya. Nah, ini garis supportnya yang kat sini dia adalah neckline dia. Nah, ketika dia menembus garis supportnya ini, maka kemungkinan dia bakal melanjutkan penurunannya sampai ke, ya tergantung penurunan sampai mana. Yang jelas kita bisa, jika di sini ada ada garis supportnya, maka bisa kemungkinan dia sampai garis support tersebut penurunannya. Nah, kalau ini double top ya. Kenapa double top? Karena di sini ada 2 puncak tertingginya, double top. Ya. Yang satunya adalah head and shoulder. Nah, ini juga sering juga kita temukan. Nah, jadi dia pertama dia awalnya itu bullish, kemudian terjadi koreksi, kemudian dia mampu menembus garis garis resisten, tapi kemudian dia balik lagi menembus, kemudian balik lagi ke support yang ini. Nah, kemudian dia mencoba menembus lagi resistennya, kemudian dia balik lagi ke garis supportnya. Nah, jika dia menembus, kemungkinan dia bakal lanjut ke support terendahnya. Jadi targetnya adalah support berikutnya. Oke. Jadi kalian bisa pasang stop loss ketika dia menembus garis neckline-nya. Nah, sama juga yang ini rising wedge. Nah, ini juga bisa kita lihat pola ini ketika dia bullish. Nah, di sini supportnya dia terus naik ya, dan juga resistennya ini cenderung naik, tetapi dia tidak naiknya itu agak lambat gitu. Nah, di sini kalian bisa pasang juga titik entry maupun stop loss maupun target. Nah, jadi ini adalah pola rising wedge. Rising wedge ini sebenarnya ada 2 ya. Kalau ada ini, ya ini juga bisa.
Ya, racing width. Ya, pokoknya dia polanya seperti ini. Ketika dia mampu menembus, maka dia menembus supportnya, maka dia menjadi racing width. Maka dia akan berbalik arah. Nah, width ini juga ada nih, falling width. Nah, tapi kebalikannya juga ya. Kalau ini dia bisa berhasil menembus garis resistannya, kemungkinan dia bakal naik tuh. Maka dia akan menjadi seperti falling width ini. Ada nggak lagi ya contoh yang lain? Atau kayak bullish rectangle ya, hampir-hampir mirip kan polanya seperti ini. Nah, yang kedua itu adalah double bottom. Nah, ini juga sering ya terjadi. Jika ini adalah kondisi awalnya ini bullish menjadi bearish. Kalau yang ini kebalikannya, yang awalnya dia bearish menjadi bullish. Nah, ini double bottom. Ini kebalikan dari double top, sedangkan ini kebalikan dari head and shoulder, inverse. Nah, ya saya paling suka menggunakan antara dua nih ya, double bottom. Dan satu lagi ada lagi cup and handle. Nah, ini cup and handle ini juga bisa, karena pola ini ada banyak ya sebenarnya pola itu. Nah, nanti kalian bisa tambah pengetahuan kalian. Yang jelas pola yang sering terjadi adalah pola-pola yang ini. Nah, kalau misalnya reversal itu paling yang sering itu yang ini ya, double top, head and shoulder, double bottom, inverse, head and shoulder. Sedangkan ini dia bisa kembali ke ini, continue nanti. Ya, mirip lah, tergantung bagaimana dia menembusnya gitu. Tapi kalau kayak ini kan dia menembus supportnya sehingga dia berbalik arah, dan ini juga dia menembus resistannya sedangkan balik arah. Oke, lanjut ke continue pattern. Nah, continue pattern ini dia ada dua juga yang seperti sebelumnya. Jika ini dia awalnya bullish, maka dia akan membentuk pola falling wedge ini. Dia juga ada, sebenarnya ada juga nama polanya itu flag ya, atau kayak bendera gitu. Nah, itu juga ada. Pokoknya ada model-model seperti sideways gini ya polanya, yang continue. Karena kan kalau kita pahami, ketika dia melanjutkan tren itu sebenarnya dia ada gap, ada rentang dia bakal sideways. Makanya dia agak memanjang-manjang gini kan. Nah, agak memanjang-manjang gini karena ini adalah fase sideways sebenarnya. Polanya itu tidak menyentuh titik tertinggi sebelumnya maupun tidak menyentuh titik terendah tersebut. Nah, jadi pola ini bisa dikatakan termasuk trennya sedang sideways gitu sebelum dia melanjutkan tren bullishnya atau tren bearishnya. Dari dia bearish menjadi bearish gitu. Yang jelas kalian mampu memahami resistance dan supportnya ini, titik ini, sehingga kalian bisa menentukan target profit maupun stop loss kalian serta titik entry. Nah, titik entry ini kita akan bahas ke pola ini ya. Nah, jadi sini kita bisa lihat ini adalah pattern cup and handle ya, ini hanya sebagai contoh ya. Nah, anggaplah ini polanya sedang seperti ini, pola pergerakan harganya naik turun. Nah, di sini dia membuat base ya, tunggu saya aktifkan dulu apanya, mana sih untuk melukis. Oke. Kita lanjut ke pola turn up. Nah, di sini kita bisa lihat ketika dia turun. Nah, kemungkinan di sini adalah garis. Kok tak mau? Oh, betul, deng. Nah, kemungkinan di sini bakal garis supportnya. Oke. Jika dia kemungkinan di sini dia kembali turunnya sampai sini ya. Kalian kalau misalnya bisa dapat harga di ini atau menentukan bottom ya istilahnya. Nah, kalian ini cukup bagus ya, good entry. Tetapi kemungkinan kalian akan sulit gitu menentukan ini apakah sudah bottom. Nah, jadi orang biasanya melihat kelanjutan polanya itu.
Nah, ini kan resistennya ya. Nah, ketika dia mampu menembus resistennya, kemungkinan kalau misal dia buy on breakout, kemungkinan dia bakal entry di sini. Nah, jika dia lihat sebelum ini ada bottom, kemudian ini ada resisten, 2 resisten, kemungkinan orang tersebut akan entry di sini. Tetapi kemudian dia melihat secara kelanjutan gitu, dia melihat wah ini sepertinya bakal cup and handle gitu. Kemudian dia menambah lagi muatan di sini. Jika dia mampu melihat pola yang tersebut. Nah, jadi ketika di sini dia buy on breakout. Nah, atau di sini juga bisa. Ini kan ada tulisan breakout. Nah, jadi dia bisa beli di sini atau di sini. Tuh. Kemudian targetnya adalah di ketika dia menembus breakoutnya. Nah, ini targetnya bisa kita gunakan Fibonacci maupun jika di sini ada garis resistennya bisa menggunakan garis resisten manual. Namun jika tidak ada kita bisa menggunakan Fibonacci. Nah, nanti ada caranya. Kita akan melanjutkan ke video-video selanjutnya. Jika saya sudah membuat video Fibonacci, maka akan saya letakkan di atas linknya. Oke. Nah, jadi ini kalau misalnya strateginya buy on breakout, tetapi ada juga strategi yang menggunakan buy on support. Nah, jadi ketika dia di sini, nah ini kan polanya di sini jatuh gitu. Nah, ini bakal otomatis menjadi garis supportnya. Kemudian dia di sini jatuh lagi. Nah, berarti ini kan terkonfirmasi bahwa sini supportnya itu kuat gitu ya di bagian sini. Kemudian yang ketiga ini, nah ini kan sepertinya kayak dekat sini sudah mulai kayak double bottom ya sebenarnya kalau kita lihat. Nah, kemudian di sini jadi kayak triple bottom ya. Nah, kemungkinan dia bakal beli di sini jika dia buy on support karena di sini ada support yang kuat gitu. Kita ganti colornya. Kan. Nah, kemungkinan di sini karena ada support yang kuat, maka dia akan beli di sini. Nah, di sini juga jika dia melihat pola ini sebagai cup and handle, maka dia melihat dekat sini ada garis support. Nah, maka dia akan beli di kisaran di sini. Nah, kemudian dia targetnya di sini. Sedangkan dia gagal, maka dia akan, kalau yang ini, jika dia gagal membentuk pola cup and handle, maka dia akan menembus, maka dia cut lossnya di sini. Aduh, payah. Nah, di kisaran sini ya. Kisaran sini, maaf, garisnya mencong. Nah, jadi sini menjadi titik cut loss dia. Oke. Nah, ini ada neckline, garis resistennya. Ketika dia menembus, nah ya udah biarkan aja gitu sampai profitnya itu sampai seberapa besar. Karena take profit itu agak sulit ya menentukannya dibanding cut loss. Karena kita melihat itu langit. Nah, yang langit itu tidak bisa diukur gitu. Agak sulit mengukur langit. Jadi kita lebih mudah menentukan cut loss-nya ketimbang menentukan langit. Atau kalian bisa juga beli ketika pola ini sudah terbentuk, kemudian dia menembus breakout. Nah, maka kalian bisa beli di breakoutnya ini. Jika dia kembali pullback dan lanjutkan gini, maka kalian bisa beli ketika dia pullback tersebut. Nah, jadi target swing. Nah, jadi sini ada swing, sini swing. Tergantung strategi kalian. Bisa ketika dia terbentuk sempurna gini patternnya, maupun ketika ini kayak memprediksi dia bakal menjadi cup and handle. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut langsung ke kok tak mau. Oh, salah deng. Harus turn up man. Maaf ya. Nah, sekarang kita lanjut ke chartnya. Kita hapus dulu, clear. Oke. Nah, kita akan analisa saham
yang saya ingat ini dia membentuk suatu double top agro. Aduh, salah agro deh. Bank Rakyat Agro Niaga. Nah, kenapa saya menganalisa agro? Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu, ini bukan ajakan beli maupun yang ajakan beli, ini hanya berupa analisa karena saya kemarin menganalisa saham agro ini. Oke, jadi lebih mudah gitu saya menjelaskannya gitu karena saya sudah menganalisanya. Oke, kita tunggu. Oke, ganti candle. Nah, sekarang kita sudah berada di chartnya agro. Nah, di sini kita bisa lihat tanggal 1 ini dia terjadi bearish ya. Nah, di sini dia membentuk base. Nah, di sini terjadi area sideway. Nah, kemudian di sini dia mantul di sampai sini. Jadi kita bisa lihat dulu. Kita buat garis resisten di sini ya. Resisten. Nah, kemudian di sini dia koreksi. Nah, di sini yang menariknya karena kita bahas pola. Nah, di sini jika kalian mengamati ini, jika kalian anggap kalian mungkin target profitnya di sini ya. Kalian target profitnya di sini. Kemudian kalian belinya di pucuk, semisal di pucuk itu, di sini. Maka kemudian ini terjadi pembalikan arah, maka kalian bisa buat garis trend line. Ingat ya, guys, trend line. Karena kalian menganggap ini bakal naik gitu ya, bakal naik terus, kalian beli di pucuk. Kita buat garis trend line di sini. Nah, karena kalian tadi nganggap ini dia bakal naik sampai ke sini, mungkin bakal menembus yang resisten ini, maka kalian memutuskan beli di sini pucuk. Ternyata ketika kalian beli, harganya malah turun. Nah, di sini dia agak-agak sideways gitu ya. Terjadi perang harga di sini. Nah, di sini sebenarnya terjadi seller dan buyer itu lebih aktif di bagian sini sebenarnya. Nah, kemudian di sini makanya candle ini kecil-kecil ya. Nah, di sini kemudian terjadi candle yang besar Marubozu ya. Nah, terjadi candle bearish dan juga menembus garis support yang ini. Maka kalian buat garis trend line dari titik tertingginya. Kalian ingin melihat sampai mana dia bakal turun gitu. Jika dia kemungkinan dia mungkin bakal lanjut breakout gitu. Nah, ternyata dia garis supportnya sini. Nah, karena di sini ada supportnya juga. Di sini ada terjadi pantulan di sini. Terjadi pantulan. Nah, ini kan ada candle pantulan di sini. Satu candle. Nah, maka ini bisa juga garis support di sini juga terjadi pullback. Nah, ini jadi garis support. Nah, ternyata betul gitu. Ternyata di sini dia mantul lagi. Maka kalian mungkin akan membeli lagi atau istilahnya itu average down. Nah, kemudian kalian bakal beli lagi supaya nilainya itu tidak terlalu tinggi itu. Nah, ternyata betul dia mantul kan? Tetapi di sini terjadi candle yang merah lagi.
bearish. Nah, ketika dia ternyata gagal mantulnya itu menembus resistennya ini, nah maka dia akan melanjutkan penurunan. Maka kalian bisa pasang garis supportnya. Nah, ini sudah terpasang ya. Oke, kita kasih ganti warna. Oke, support itu biasanya danger atau berbahaya, jadi kita ganti warna merah. Secara psikologisnya gitu ya. Jadi ini adalah garis yang sangat berbahaya. Nah, ketika dia di sini kalian bisa melihat bahwa ini sebenarnya terjadi pola seperti ini, bakal pola double top gitu ya. Jika kalian melihat, ini anggaplah ini belum ada ya, yang bagian ini belum ada gitu. Tapi di sini kita gini kan mungkin ya. Oke. Oke, kita gini kan. Nah, anggap ini kita tidak tahu ke depan gimana. Tetapi di sini kalian bisa melihat, kalau kalian paham chart pattern gitu yang telah kita pelajari tadi, maka kalian bisa lihat bahwa ini sebenarnya akan membentuk pola double top gitu. Jadi kalian bakal memprediksi, ini bakal turun ini. Jadi kita pasang garis supportnya gitu. Ketika ada garis support yang ini tertembus, maka terkonfirmasi dia memang double top gitu. Karena kemungkinan dia bisa saja gini, ketika dia nyentuh garis supportnya, dia bakal mantul dan melanjutkan kenaikan di sini. Maka ini area yang sideways itu ya. Dia tidak bakal menembus supportnya maupun dia tidak bakal nembus resistance sebelumnya. Maka dia berada di area sideways. Nah, ini bisa saja menjadi area sideways atau dia terus gini sampai dia menentukan arahnya gitu. Nah, itu yang dimaksud pola bilateral itu ya, yang sebelumnya gitu. Jadi dia agak bingung gitu, melanjutkan atau turun. Nah, tetapi ketika kita lihat ini dia seperti ini bakal double top gitu. Nah, ini sudah terkonfirmasi di tanggal 24, tanggal 25 ini terjadi candle yang sangat panjang menembus garis supportnya. Nah, maka kalian bisa cut loss di bagian-bagian sini candle ini. Nah, jangan ketika di sini ya, jangan di tanggal 24 ini kalian cut loss karena di sini masih ada garis supportnya. Jadi kemungkinan di sini dia masih bakal mantul gitu. Ya, oke, itu banyak yang bilang kenapa ketika cut loss malah mantul gitu, malah dia berbalik arah, karena kemungkinan kalian men-cut lossnya di area support dia. Nah, tapi ketika ini kan menembuskan garis supportnya, nah kemungkinan dia bakal melanjutkan tren bullish ini. Nah, jadi kita bisa pasang garis trennya. Nah, anggap di sini. Jadi kalian pasang garis trennya. Nah, di sini terjadi sideways. Tapi karena dia sudah nembus yang ini ya, support yang ini, dan dia membentuk pola double top, maka kalian tunggu di support kuatnya. Nah, support kuatnya sebelumnya ini di mana? Ya, di sini. Nah, jadi kalian bisa pasang garis support terkuatnya. Nah, di sini ya. Jadi ketika sudah membentuk pola seperti double top, maka kita menunggu di mana? Maka kita akan menunggu di sini. Jangan tunggu di sini. Jangan tunggu di sini. Atau tunggu di mana gitu. Atau nunggu di sini. Nah, jangan. Karena dia sudah menembus gas ini, maka di bagian anggaplah di sini area ini. Nah, ini area beli kita selanjutnya gitu. Nah, ini area beli kita selanjutnya. Nah, di bagian sini kita abaikan gitu. Karena ngapa? Karena kemungkinan dia bakal melanjutkan ke support terkuatnya. Oke, jadi kita bisa pasang di area sini, kita abaikan harganya. Jadi kita tidak akan bakal masuk di area sini.
kita kasih kehampaan. Oke, nah area sini kita udah masuk, kita menunggunya di bagian sini. Nah, oke, terus kita bikin garis, nggak usah deh. Oke, paham ya. Jadi ini kita menunggu dia sampai kemana dia turunnya gitu, karena dia double top, kemungkinan dia bakal turun dan turunnya benar di daerah sini. Nah, di sini dia terjadi pembalikan. Ya, kalian bisa mulai beli di area sini dan cut lossnya di ketika dia menembus ini. Jika ternyata dia gagal menembusnya ya, kalian bisa cut loss di bagian sini. Nah, ternyata di sini dia mantul karena ini area demand-nya atau area supportnya mantul kuat. Nah, di sini dia membentuk pola apa ya? V. Ya, atau kayak sebenarnya ini turun ya. Cuman satu candle, jadi kalian bisa lihat kayak inverted head and shoulder. Ya, tergantung lagi kalau masalah penamaan chart pattern itu tergantung persepsi masing-masing karena ini sangat subjektif. Seperti kita melihat awan gitu, beda-beda. Ada orang melihat awan itu, oh itu seperti gambar burung gitu. Yang satu lagi melihat, oh ini seperti tanaman, atau ini seperti kecoa gitu. Jadi tergantung persepsi kita. Jadi jangan diperdebatkan, oh ini salah, ini bukan pola head and shoulder, atau ini bukan pola double top gitu. Ya masing-masing punya polanya tersendiri lah. Yang penting kita menentukan titik entry, stop loss dan targetnya. Oke, jadi setiap orang itu beda-beda dia ada mempersepsikan. Atau seperti double bottom itu ya, paling sering ya. Double bottom itu kan seperti ini ya, WW gitu ya. Nah, itu bisa juga seperti cup and handle gitu. Jika dia ternyata yang satunya ini yang double bottom sebelumnya ini dia agak ke atas gitu. Nah, itu juga bisa. Oke, yang jelas kita jangan memperdebatkan itu hanya membuang-buang waktu saja dan tidak penting. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Nah, ketika di sini kalian bisa beli di sini. Jadi sini adalah strategi adalah buy on support ya, karena di sini titik dia mantulnya. Nah, ya udah deh, tinggal nunggu. Nah, atau kalian bisa beli ketika buy on breakout. Nah, di sini kan dia lagi breakout ya, yang double top tadi. Ya breakout. Nah, di sini juga ada, ingat ya, ini adalah pattern lanjutan. Nah, jadi pattern itu sebenarnya akan selalu ada ya. Nah, ketika dia mampu breakout, dia lanjut kenaikannya. Oke, jadi di sini ada beberapa nih, ada beberapa pola. 1, 2. Ya, ini ada sideways, lanjutan. Ya, 3, 4. Ya, 4 pola gitu. Oke, paham ya? Jadi itu tentang chart pattern. Jadi chart pattern ini sangat powerful sekali untuk kita menentukan target profit kita maupun stop loss kita dan titik entry kita. Tergantung titik entry, tergantung lagi bagaimana trading plan kita. Oke. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika Anda tidak suka dengan video ini. Jika bermanfaat, tolong sebarkan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang, jika ini kita telah membahas tentang candle, seperti candle ini sudah selesai ya. Kita akan selanjutnya akan membahas tentang volume. Nah, jadi volume itu juga sangat penting ya. Tetapi pada penasaran kan? Nah, tonton video selanjutnya ya. Ketika saya sudah buat video tentang volume, saya akan kasih linknya di atas. Oke, dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya juga. Thank you, see you next time.